Hai, halo sahabatku semuanya ya, jumpa lagi bersama channel saya ya, kemarin untuk besok sudah ada pertandingan final leg kedua AFF Cup 2020 ya. Leg keduanya adalah besok hari Sabtu ya. Kayak hampir semuanya kemarin tentu saja semua pendukung dari tim kesebelasan Indonesia, pendukung tim Garuda semuanya mungkin kecewa dengan hasil leg pertama ya. Dan hampir seluruh yang saya lihat channel-channel prediksi yang ada di Indonesia, hampir semuanya ya 95% Indonesia bakal menang. Tentu saja mungkin kalau boleh dilihat hanya channel ini saja yang saya lihat dari semuanya itu yang memprediksi draw ya, hanya channel ini yang memprediksi draw. Bahkan semuanya ada prediksi burung gagak, ada kelinci, ada indigo, ada satpam security apa tuh berkepribadian khusus itu kan, nggak paham saya itu berkemampuan khusus tuh seperti apa gitu kan, apakah pandai nangkep maling atau apa gitu kan, belum paham saya juga. Semuanya itu memprediksikan Indonesia yang bakal menang, ada yang 3-1, 4-1, 5-0, ada macam-macam, ada burung gagak. Bahkan yang prediksi burung gagak itu dari awal sampai akhir itu belum pernah benar sekalipun gitu kan, belum pernah benar sekalipun. Kalau di prediksi saya lumayan lah, pas lawan Malaysia, melawan Laos, melawan Kamboja betul semua ya, bahkan selisih golnya juga betul. Kalau yang prediksi lain-lain hampir semuanya kemarin mengatakan kalau Indonesia dengan yakin, bahkan Pak Ian bilang hasilnya 90% bakal menang gitu kan. Hanya channel ini saja yang bilang bakal draw yuk, karena nggak tega kalau bilang sampai akan kalah itu seperti itu. Dan saya juga tidak berani kemarin memprediksi gitu kan seperti channel lain yang hanya ingin mendapatkan AdSense, jadi tidak hanya berfokus untuk mendapatkan AdSense aja biar rame aja. Nggak apa-apa melenceng juga, yang penting disukain gitu kan. Saya nggak kepikiran seperti itu, karena tidak terlalu fokus mencari AdSense gitu kan, karena kecil gitu kan, penghasilan YouTube itu sangat kecil sekali, tidak sebanding dengan kalau kita bekerja sebulan kan sudah pasti gitu kan, misalnya 10 juta sebulan gitu kan gaji. Kalau YouTube kan 5.000 subscriber itu terlalu sayang kalau harus meninggalkan pekerjaan demi membuat konten YouTube gitu kan. 5.000 itu penghasilan tuh nggak nyampe 2 juta sebulan aja, belum nyampe itu, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi hanya rame-ramean, iseng-isengan saja. Bahkan saya tidak pernah mengecek AdSense gitu kan, tidak terlalu peduli AdSense YouTube itu. Hanya mungkin mengganti buat kuota aja mungkin pas plus sepertinya, seperti itu ya kurang lebih. Nah, saya masih memprediksi kemungkinan apakah tim Indonesia masih bisa lolos. Kalau kemarin saya sangat tidak yakin kalau Indonesia itu tidak akan menang. Kemarin saya memprediksi pertamanya Indonesia apakah akan menang, tidak akan menang, nggak sanggup, harus melanjutkan kata-kata yang lainnya gitu kan, cuman sampai di situ saja. Dan saya prediksikan saja draw kemarin ya, ternyata kan di luar dugaan. Nah, nanti di leg kedua apakah ada kemungkinan buat lolos ya, kita tentu saja harus tetap menyemangati tim nasional Garuda kita. Kalau bukan kita kan siapa lagi? Orang luar negeri aja banyak yang mendukung Indonesia, seperti dari Korea Selatan dan lain-lain. Pokoknya tetap semangat ya, walaupun sudah ketinggalan banyak gol ya, kita harus tetap semangat mendukung support
Nggak mungkin saya nanti nonton nobar besok hidup Thailand seperti kawan-kawan yang lain yang sangat pesimis mungkin sama tim nasional. Saya tetap dukung timnas tentu saja, tetap mensupport untuk memenangkan pertandingan tentu saja. Oke, langsung saja prediksi lewat pendulum. Ya, ini bukan sulap, bukan sihir, ini adalah alat fisika ya. Kita mungkin ada beberapa orang yang pelajari kalau alat ini adalah alat fisika, ilmu eksak, ilmu nyata ya. Saya prediksi, coba apakah kemungkinan Indonesia bakal menang atau enggak gitu kan. Oke. Yang jelas saya tetap mensupportnya karena saya tetap cinta timnas. Oke, Thailand versus Indonesia, bakal menang Thailand. Tidak. Thailand versus Indonesia bakal draw. Tidak. Thailand versus Indonesia, menang Indonesia. Oke, menang Indonesia katanya nantinya. Selisih 1 gol. Tidak akan. Selisih 2 gol. Oke, maju mundur ya. Selisih 3 gol. Tidak akan ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya tetap mengunggulkan Indonesia. Kalau kemarin saya tidak mengunggulkan Indonesia, justru ketika semua orang pesimis, di sini saya mensupport Indonesia. Saya memprediksi Indonesia bakal menang dengan selisih bisa 1 gol ataupun 2 gol. Yang jelas yang lolos tetap Thailand ya. Yang lolos tetap Thailand. Jadi Indonesia mungkin ya cukup menang 1-0 ataupun 2-0 juga itu merupakan suatu kebanggaan bagi Garuda Muda ini ya. Nah, yang jelas dengan semakin banyaknya salah prediksi dari yang mengaku-ngaku indigo, yang mengaku-ngaku dukun bola jitu, yang dukun paranormal, kartu remi, kartu poker, kartu apapun ya, itu sudah semakin membuat saya semakin semangat untuk terus mengedukasi kawan-kawanku semuanya ya, untuk mengatakan kalau dunia paranormal, dunia perdukunan, dunia anak-anak indigo, orang-orang yang mengaku itu punya kemampuan lain, berkemampuan khusus, satpam indigo, satpam khusus, burung gagak, burung kelinci, itu semuanya mistis. Itu semuanya saya tetap, channel ini tetap mengedukasi kawan-kawanku semuanya untuk tidak mempercayai hal-hal mistis. Sudah terbukti kan mereka semuanya ramalannya salah ya, semuanya ramalannya salah, terbukti semuanya. Bahkan yang burung gagak itu sama sekali tidak pernah benar sekalipun, dari awal laga sampai akhir itu pun salah semuanya. Walaupun view-nya sampai 1 juta gitu kan, bagi sebagian orang mungkin itu beban moral ya, tetapi sah-sah saja sih mereka mendapatkan uang dengan cara itu, juga mereka sah-sah aja, silakan saja ya. Yang jelas di sini saya semakin yakin, semakin mengatakan kalau prinsip saya adalah sangat tidak mempercayai hal-hal yang gaib, apakah itu hal-hal yang mistis, terus apalagi indigo, karena itu indigo tuh menurut saya adalah penyakit ya, itu harus yang mengganggu indigo. Bahkan yang viral di TikTok itu aja kan kemarin salah ya, memenangkan Indonesia. Saya aja nggak berani kemarin memprediksi memenangkan Indonesia karena ya tahu diri saya juga gitu kalau harus memprediksi seperti itu. Bahkan Yasir ya salah ya, itu indigo katanya sampai booming, ternyata kan pas ditunggu-tunggu salah ya semuanya prediksinya. Nah, jadi saya terus mengedukasi sahabatku semuanya yang nonton channel ini kalau dunia perdukunan, dunia mistis, dunia ya yang dianggap-anggap gaib itu semuanya adalah bohong, itu semuanya adalah trik akal bulus manusia ya untuk menipu ya mungkin sedikit keimanan Indonesia ya, untuk mengganggu sedikit keimanan Indonesia untuk mempercayai hal-hal santet, pelet dan lain-lain seperti itu dan lain sebagainya, seperti
eh, santet, pelet, terus apa tuh, hewan-hewan seperti itu kan hal yang ya boleh dijadikan sedikit hiburan gitu kan, dijadikan sedikit hiburan. Tapi kalau terlalu berharap sama prediksi-prediksi seperti itu, ya itu sangat tidak masuk akal juga ya, karena seperti sudah berulang-ulang kali saya bilang, saya sangat tidak mempercayai itu, apakah itu perdukunan, santet, pelet, apalagi ya, dan sejenisnya gitu ya. Perdukunan-perdukunan itu semuanya adalah bohong, itu adalah penipuannya, terbukti dari dukun yang ada di paranormal yang ada di Cadas Pangeran itu seperti apa ya. Semua kata-katanya adalah bohong. Bahkan ada dukun yang memprediksi Indonesia sampai 2 kali upload video atau suhu atau apa gitu kan. Eyang, ada eyang yang dari Jawa yang stroke itu ya, yang kalau mudah-mudahan cepat sehat ya, yang ada yang ikut-ikutan memprediksi itu, kayak seperti lagi sakit eyang itu, mudah-mudahan aja cepat sembuh ya. Nah, saya terus mengedukasi, saya bisa menjelaskan semuanya tentang perdukunan itu dengan ilmu nyata ya, ilmu fisika, karena saya menggunakan ilmu pendulum ya. Ilmu pendulum ini tidak mengandung jin atau setan gitu kan, iblis atau apapun. Di sini murni hanya menggunakan ilmu yang ada di dalam diri manusia ya, ilmu gelombang elektromagnetik alfa dan beta ya, karena semua tubuh manusia itu mengandung ada gelombang elektromagnetik yang bisa diolah gitu kan, yang bisa diolah, bisa menggerakkan benda seperti ini. Digerakkannya itu sebetulnya adalah sama otak, sama gelombang elektromagnetik. Semuanya juga bisa mempelajarinya. Nanti saya juga beberapa kali akan share video tentang pendulum gitu kan. Alat ini, pendulum analis itu kita mempelajari sejak kelas 3 SMA, bahkan di kuliah juga saya tetap mempelajari. Ada beberapa bahasan tentang yang jurusan fisika, mungkin jurusan kimia, mungkin pernah tahu ya sekolahnya seperti apa pendulum analis itu, bahkan ada rumusnya juga ya. Nah, itu masalahnya orang Indonesia kebanyakan menganggap hal-hal yang gaib, yang gerak-gerak seperti itu adalah mistis, itu adalah sihir, itu adalah musyrik gitu kan. Itu sama sekali tidak, karena ini adalah ilmu nyata ya. Saya menggunakan ini hanya untuk dari thumbnail itu menarik orang-orang yang mempercayai mistis. Nah, nanti setelah tertarik muncul di video saya jelaskan alat seperti apakah ini. Saya ingin memberantas perdukunan, intinya ya, memberantas perdukunan, mengikis sebagian pola pikir dari masyarakat semuanya yang mungkin masih ada beberapa yang sangat mempercayai perdukunan. Itu saya mungkin channel ini adalah channel edukasi ya, yang kurang lebih seperti channelnya Marcel Radipal si pesulap merah, yang terus selalu tampilannya seperti seorang pesulap, tetapi di dalam isinya sangat berkualitas, sangat mengedukasi, sangat islami. Channel Marcel Radipal itu karena sering berkolaborasi dengan ustadz-ustadz juga ya. Ternyata Marcel itu, saya sangat salut sama channel itu ya. Kurang lebih saya ingin mengikuti jejak channel tersebut, kurang lebih seperti itu, karena hampir satu pemahaman saya, hampir satu ilmu ya sama Marcel di bidang itu, di bidang mengolah ilmu elektromagnetik, mengembangkan diri, energi positif dari manusia ya. Karena semua yang bersifat aneh, mistis itu semuanya itu adalah bohong dan bisa dijelaskan oleh ilmu kita, oleh otak manusia. Semuanya bisa dijelaskan. Mungkin kedepannya saya akan lebih berani lagi untuk menjelaskan trik-trik perdukunan seperti apa gitu kan, seperti channelnya Marcel itu. Mungkin sedikit-sedikit karena saya masih
belum terlalu masih belajar tentu saja ya. Mudah-mudahan dengan adanya channel ini semakin menyadarkan kita kalau perdukunan itu adalah mistis, itu adalah santet, itu adalah pelet, itu adalah semuanya bohong ya. Mudah-mudahan semakin, nanti saya juga di kolom komunitas saya akan men-share beberapa video tentang video pendulum analis ini ya. Itu ada beberapa yang diterangkan oleh beberapa ustadz ataupun para ahli fisika ya tentang pendulum analis itu apa, seperti apakah bekerjanya. Nanti lama-lama channel ini akan selalu menjelaskan, akan selalu mengedukasi. Saya mungkin nanti suatu saat bakal tunjukkan buku tentang pendulum analis, itu adalah buku fisikanya seperti ini. Jadi supaya yang sudah tertarik dengan thumbnail ini di sini bisa semakin teredukasi tentunya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga sedikit-sedikit penjelasan tentang hal-hal yang bersifat edukasi, semakin kesananya semakin bisa saya share kepada teman-teman semuanya, supaya tidak asal mendapatkan AdSense saja gitu kan. Harus ada edukasi dari suatu channel itu yang bisa didapatkan oleh yang lain. Harus ada, saya rasa, berbagi tentu saja ya. Walaupun harapannya masih sedikit, Indonesia tentu saja masih ada harapan, setidaknya buat menghibur ya, setidaknya buat menghibur masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia tetap menang walaupun tidak lolos, kemungkinannya tipis lolos ke sampai juaranya ya, karena harus 5-0. Jadi mudah-mudahan bisa tetap menghibur dengan skor ya minimal selisih 2 ataupun selisih 1 juga, itu bagi saya sudah sangat terhibur ya. Oke, semangat terus Garuda Muda Indonesia. Semoga besok malam tetap mendapatkan kemenangan ya. Semangat terus, kita tetap mensupport semua para punggawa timnas muda Garuda Indonesia untuk memenangkan pertandingan melawan Thailand. Jadi selamat begadang nonton bola besok, selamat mensupport tim nasional Indonesia. Oke. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya. Annyeonghaseyo.